Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari melihat pelangi, warna indah menghiasi langit tinggi. Bulan Muharram datang kembali, semoga hati makin dekat dengan Al-Hasani. Sampailah kita ke acara utama pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran secara gramatikal, surat At-Taubah ayat 121, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi hari ini didampingi oleh Bapak Fahrudin dari kelas M2. Untuk itu, izinkan saya Rosida dari kelas online Montreal, Kanada untuk menyapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bursida dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Bursida, lancar semuanya, cerah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami selalu mendoakan semoga Amin dan kita Ustadz semuanya. Rizal Al-Hasani selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Amin. berbahagia bersama keluarga serta seluruh anggota Al-Hasani. Amin. Semoga beliau dipanjangkan umurnya agar bisa terus membimbing seluruh anggota Al-Hasani untuk bisa menguraikan Al-Quran dengan mudah. Begitu juga pendamping beliau Bapak Fahrudin. Kami doakan semoga Allah meridhoinya sehingga bisa menguraikan ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 121 dengan tenang dan penuh semangat. Kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan Bizun. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada huswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, pada pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat 121 bersama Pak Rudi. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Alhamdulillah. Di mana Pak Dudi posisi? Di Kalideres, Jakarta Barat, Bu Di ya. Sungai Dareh ya. Sungai Dareh itu namanya itu ya. Pak Rudi, kegiatan sehari-hari sekarang Pak Rudi apa nih Pak Rudi? Belajar Al-Quran, Bu ya. Belajar Quran aja ya. Iya, Bu Alhamdulillah. ya. Nggak ada kegiatan lain lagi. Nggak ada, Bu ya. Dulu Pak Rudi aktif di kantor di mana nih? Di Dinas Perumahan DKI Jakarta, Bu ya. Dinas Perumahan ya. Pensiun tahun Iya. berapa Pak Rudi ini? 2023. Oh, sejak pensiun itu Pak Rudi langsung dapat link Alasani ya. Iya, Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang ngajak Bu Pak Rudi dulu? Pak Haji Budiana, Ibu Astuti, Ibu Rahmawati, dan kawan-kawan, Bu ya. Oh, Bu Budiana, Bu Ramawati, siapa lagi? Bu Astuti. Bu Astuti. Oh ya, Bu Astuti ya. Guru-guru Iya. semuanya itu Pak Rudi ya. Teman istri Pak Iya. Rudi ya. Iya, betul, Bu ya. Oke. Sekarang Pak Rudi ada di kelas M2 bersama Pak Fauzi, Pak Master, dan Pak Muhammad ya. Oke. Iya, Udah Bu siap ya. untuk ayat atau bahasa satu ya Pak Rudi? Insya Allah, Bu ya. Oke. Silakan Pak Rudi. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Rudi. Terima kasih, Bu ya. Sama-sama.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir pada kajian Al-Quran gramatikal metode Al-Hasani di bawah bimbingan Ustadz Buya Rizal Al-Hasani, sekaligus beliau sebagai pembimbing, penemu, dan yang memprakarsai AAA. Sholawat serta salam senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Rasulullah SAW yang telah membawa kita semua sebagai pemeluk agama Islam dari zaman yang gelap gulita menuju zaman terang benderang. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang pertama, Buya Rizal Al-Hasani sebagai pembimbing sekaligus penyusun metode gramatikal Al-Hasani. Semoga Buya, keluarga, dan kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembimbing, baik tahsin maupun gramatikal, khususnya pembimbing gramatikal kelas M2, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Fauzi, Ustadz Master Jayasmin, Ustadz Muhammad Majdi, dan Ustadz Jahyanti, yang telah membimbing kami dengan sabar dan ikhlas dan sungguh-sungguh sehingga kami di kelas M2 bisa terus berlanjut sampai saat ini. Yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh koordinator Al-Hasani dan seluruh jajarannya, yaitu Ibu Riri sebagai Kepala Rumah Tangga, Pak Helmi Sultan Parmato sebagai Direktur, Ibu Meli sebagai Ketua, Kepala Sekolah, Bapak Hadril sebagai pemandu diskusi, kemudian Bapak Haji Saad Murdi, dan pembimbing-pembimbing yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak sehingga Al-Hasani semua bisa berjalan sampai saat ini. Yang keempat, terima kasih kepada tim PPT kelas M2, yaitu Ibu Erma, Ibu Cici yang telah membantu kami sehingga PPT kami bisa disajikan dengan baik. Yang kelima, terima kasih kepada semua teman-teman kelas M2, Pak Ketua Kelas, Sekretaris, Bendahara, dan teman-teman semua atas dukungannya selama ini selalu bersama dan insya Allah sampai Allah memanggil kita. Yang keenam, terima kasih kepada Pak Haji Budiana, Ibu Hajah Astuti, Bu Hajah Rahmawati, dan teman-teman yang telah mengajak saya ke Al-Hasani. Semoga menjadi amal jariah buat Bapak dan Ibu semuanya.
Juga terima kasih kepada istri, anak-anak, dan mantu cucu atas dukungan. Semoga kelak menjadi anggota Al-Hasani dan selalu bersama Al-Quran. Terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Semoga kita selalu sehat walafiat, istiqomah di Al-Hasani sampai Allah memanggil kita. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya akan mulai menguraikan Quran surat At-Taubah ayat 121 sebagai berikut. Gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, Quran surat At-Taubah ayat 121 bersama Buya Haji Hasrizal Al-Hasani dan saya pendamping Fahrudin kelas M2. Quran surat At-Taubah ayat 121. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabirah ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Selanjutnya, Quran Surat At-Taubah ayat 121 terdiri dari 24 penggalan. Penggalan 1, wa, penggalan 2, la, penggalan 3, yunfiquna, penggalan 4, nafakotan, penggalan 5, sogirotan, penggalan 6, wa, penggalan 7, la, penggalan 8, kabirotan, penggalan 9, wa, penggalan 10, la, penggalan 11, yaqta'una, penggalan 12, wadian, penggalan 13, illa, penggalan 14, kutiba, penggalan 15, la, penggalan 16, hum, penggalan 17, li, penggalan 18, yajzi, yajziya, penggalan 19, humu, penggalan 20, Allahu, penggalan 21, ahsana, penggalan 22, ma, penggalan 23, kanu, penggalan 24, ya'maluna. Selanjutnya, uraian Quran Surat At-Taubah ayat 121. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 121, penggalan 1 sampai 5. Penggalan 1, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 2, la, merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan 3,
yunfiquna. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Ciri kata kerja sekarang dan akan datang, yu di awal kata dan wawu sukunna di akhir kata. Menunjukkan pelakunya hum, akar katanya nafako, polanya af'ala, ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 463, artinya mereka sedang akan menafkahkan. Penggalan keempat, nafakotan. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda, tanwin, dan tak marbutoh di akhir kata. Ciri objek, fathatain di akhir kata. Ciri tunggal sesuai kamus, akar katanya nafako, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alatun. Ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 463, artinya nafkah. Penggalan kelima, sohirotan. Bentuknya kata benda pelaku aktif, tunggal. Ciri kata benda, tanwin, dan tak marbuto di akhir kata. Ciri pelaku aktif sesuai pola, ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya sohiro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 217, artinya yang kecil. Selanjutnya penggalan 6 sampai 11. Penggalan 6, wa, merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan 7, la, bentuknya huruf bermakna artinya tidak. Penggalan 8, kabirotan, bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal, ciri kata benda tanwin dan tak marbuto di akhir kata. Ciri pelaku aktif sesuai pola kata benda, ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya kaburo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 365 akar katanya dan 366 kata yang dicari, artinya yang besar. Penggalan 9, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 10, la, merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan 11, yaqta'una. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Ciri kata kerja sekarang dan akan datang, ya di awal kata dan wawu sukuna di akhir kata. Menunjukkan pelakunya hum, akar katanya koto'a, pola fa'ala, dalam kamus Mahmud Yunus halaman 348, artinya mereka sedang akan menyeberangi. Selanjutnya, penggalan 12 sampai 16, penggalan 12, wadian. Bentuknya kata benda pelaku aktif, objek tunggal, ciri kata benda tanwin di akhir kata, ciri pelaku aktif
sesuai pola, ciri objek fathatain di akhir kata, ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya wadaya dibaca wadah. Ini merupakan salah satu akar kata yang terdiri dari dua huruf sia sesuai dengan hasil penelitian Al-Hasani sesuai buku materi halaman 32. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Dalam kamus Munawir halaman 1549 artinya lembah. Penggalan 13 illa merupakan huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan 14 kutiba bentuknya kata kerja lampau pasif, ciri KKL tak fathah di akhir kata. Ciri pasif huruf pertama doma dan huruf kedua akar kata kasroh. Pelaku pasifnya huwa, akar kata kataba, polanya fa'ala. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 366 artinya dia telah dituliskan. Penggalan 15 la merupakan huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan 16 hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Selanjutnya penggalan 17 sampai 21. Penggalan 17 li merupakan huruf bermakna sekaligus berfungsi memfathahkan huruf akhir KKSAD sesuai buku materi halaman 36 artinya karena. Belum. Selanjutnya penggalan 18 ya jaziyah. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya ya jaziyu karena didahului li menjadi ya jaziyah. Ciri kata kerja sekarang dan akan datang ya di awal kata dan berharokat doma di akhir kata. Menunjukkan pelakunya huwa, akar katanya jazaya dibaca jaza atau jaza. Di sini polanya fa'ala dalam kamus Mahmud Yunus halaman 88 artinya dia sedang akan membalas. Penggalan 19 humu bentuknya kata ganti objek. Aslinya hum karena bertemu alif lam untuk memudahkan dibaca mu diberi harokat sehingga menjadi humu artinya mereka. Penggalan 20 Allahu sebagai subjek Allah. Penggalan 21 ahsana bentuknya kata benda superlatif objek tunggal. Ciri kata benda superlatif sesuai pola, ciri objek fathah di akhir kata. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata hasuna, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alu. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 103 artinya yang lebih bagus. Selanjutnya
Penggalan 22 sampai 24. Penggalan 22 ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan 23 kanu bentuknya kata kerja lampau, ciri kata kerja lampau waw sukun alif di akhir kata. Menunjukkan pelakunya hum, akar kata kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf cia poin 2 yang berbunyi dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala dalam kamus Mahmud Yunus halaman 386 artinya mereka adalah. Penggalan ke-24 ya meluna. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Ciri kata kerja sekarang dan akan datang ya di awal kata dan waw sukunna di akhir kata. Pelakunya hum, akar kata amila, polanya fa'ala, ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 281, artinya mereka sedang akan mengerjakan. Arti Quran surat At-Taubah ayat 121. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Dan tidaklah mereka akan menafkahkan nafkah yang kecil dan tidak pula nafkah yang besar. Dan mereka tidak akan menyeberangi lembah kecuali dia amal kebajikan telah dituliskan bagi mereka. Allah akan membalas mereka yang lebih baik dari apa yang dahulu selalu mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lancar ya Pak Rudi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tampil ke berapa Pak Rudi? Insya Allah ke-6 Bu ya. Alhamdulillah ya. Pak Rudi, apa dampak, ini pertanyaan kita kan kita udah pensiun semuanya Pak Rudi ya. Ya. Apa dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari Pak Rudi dalam belajar gramatikal Al-Quran itu? Jelas kalau menurut saya, satu yang jelas saya ya Pak Rudi nggak kemana-mana lagi nih. Pagi Ya. sudah belajar, siang udah belajar, malam belajar. Paling tidak keluar rumah sudah sedikit ya. Tapi secara kejiwaan, apa yang terasa oleh Pak Rudi selama belajar Al-Quran ini? Kami kan ada di kelas M2. Ya. Setelah belajar ini menjadi M3 Bu ya. Yaitu ingin membaca dan membaca. Ya, membaca dan ikro, membaca. Ya, Saya dalam pikir tadi Muhammad Fauzi, Master Jasmine, dan Muhammad Masni itu bisa M3 juga kan. Ya. Iya Bu ya.
Jadi makin makin ingin membaca Al-Quran lagi ya. Ingin belajar. Alhamdulillah. Betul, Iya. Buya. Ya selama ini nggak Iya, kebayang ya Pak Rudi ya, bahwa Masya usia tua Allah. kita isi dengan Al-Quran ya. Betul, Buya. Alhamdulillah. Saya begitu pensiun, saya pernah izin dengan istri, Mah, saya setelah pensiun ini kan tidak ada kegiatan. Saya pengen masuk pesantren, Oh gitu. walaupun Ada niat dulu ya. 3 bulan. Iya, Ya. walaupun 3 bulan itu. Ah, Tapi eh, situasi tidak memungkinkan gitu. ya, Saya ingin belajar Al-Quran di pesantren, tapi situasi tidak memungkinkan. Nah, begitu dikasih link ini, ya. Al-Hasani, ya begitu saya ikutin, Masya Allah, ya ini yang saya cari gitu, nggak usah ke Alhamdulillah. pesantren. Niatnya belajar ke Gitu. pesantren, belajar ini juga ya. Iya, betul Bu ya, Insya Allah Bu ya. Alhamdulillah. Iya Bu ya. Semoga Pak Rudi istiqomah bersama Al-Quran ya Pak Rudi ya. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Iya Bu ya. Baik Pak Rudi. Demikian Bapak Ibu semuanya. At-Taubah ayat 121 sudah dibacakan oleh Pak Budi dengan mumtaz. Semoga bermanfaat kita semuanya. Amin ya Allah. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau ada wa di depannya itu kita melihat ke ayat sebelumnya ya. Ada wa, ada lazina, ada am, ada au, berarti ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Ini sambung ayat sebelumnya. Wala dan tidaklah yunfikuna mereka menafkahkan nafkatan nafkah. Jadi mereka menafkahkan nafkahnya apa saja ya harta, ya jiwa ya. Wala yunfikuna nafakatan dan tidaklah mereka menafkahkan nafkah syaghiratan yang kecil, kecil. 1 perak, 2 perak, cuman memindahkan apa namanya batu di jalan, duri di jalan, menyingkirkannya itu termasuk sedekah ya. Kecil. Nafakatan syaghiratan yang kecil, wala kabiratan dan yang besar. Yang kecil yang besar tuh, maka kata Allah tercatat semuanya itu. Wala yaqta'una. Ini kalau ini memotong sungai itu memotong atau melewatin. Nah, kalau wadian itu lembah sungai. Dia melewati sungai karena berperang ya. Karena mereka dulu berperang atau mereka mencari fisabilillah ya. Wala yaqta'una wadian. Dan mereka mem- menyeberangin atau melintasi lembah. Satu lembah. Ilah kecuali. Jadi kalau ada la dan ilah tidaklah kecuali. Itu pasti ya. Ilah kutibalahum ilah kutibalahum. Kecuali dicatat bagi mereka catat bagi mereka Amal. liyaziyahumullahu. Jadi catat bagi mereka Allah membalas mereka agar Allah membalas mereka. Dia Allah membalas mereka ahsanan yang lebih baik. Jadi kita berikan 1, Allah balasnya bisa 1000, bisa 1.000.000 dan bisa berlipat ganda yang kita tidak tahu hitungannya. Hanya Allah yang tahu. Liyahziyahumullahu ahsana. Apa itu? Makanu ya'maluna. Apa yang dahulu mereka kerjakan, mereka perbuat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, perbuatan-perbuatan baik akan dicatat oleh Allah dan akan dibalas dengan yang lebih baik. Sebaliknya, kita hindari perbuatan jelek kita, perbuatan maksiat kita juga akan dibalas. Allah Maha Adil. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Surat At-Taubah ayat ke-121 yang sudah dibacakan oleh Pak Rudi dengan mumtaz. Tentunya kita sama belajar mungkin ada salah ucap, salah kata, salah urai. Untuk itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Bu Rusida sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Rusida. Terima kasih Ustadz.